Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Saya dari Prodi PGSD di Universitas Terbuka. Dengan tutor yaitu Bapak Dery Wildianto, SPD, MPD, GR. Nah, pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD, yaitu dengan materi hubungan antara bahasa dalam bentuk fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana dengan karya sastra. Nah, adapun materi yang pertama yaitu fonologi atau disebut dengan bunyi bahasa. Fonologi berkaitan dengan penggunaan bunyi-bunyi bahasa, rima, irama, aliterasi, asonansi untuk menciptakan keindahan dan nuansa tertentu dalam karya sastra. Hubungannya dengan karya sastra, penulis menggunakan permainan bunyi untuk memperkuat suasana, emosi, atau pesan dalam puisi, perpen, atau novel. Contoh, puisi Airil Anwar yang berjudul Aku. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalimat itu terdengar tegas karena bunyi vokal U dan A yang kuat, serta ritme pendek yang menegaskan keberanian dan semangat hidup. Adapun yang kedua yaitu morfologi atau pembentukan kata. Nah, morfologi adalah pembentukan kata melalui imbuhan, reduplikasi atau komposisi. Hubungannya dengan karya sastra, penulis memilih bentuk kata tertentu untuk menggambarkan karakter, suasana, dan makna secara lebih tepat atau lebih indah. Nah, sebagai contoh yaitu dari karya Laskar Pelangi dengan penulis Andre Hirata. Kami berlari-larian di atas tanah merah itu sambil tertawa. Kata berlari-larian menggunakan proses reduplikasi dan imbuhan ber yang memberikan gambaran suasana ceria, bebas, dan ramai. Inilah fungsi morfologi dalam memperkuat suasana cerita. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis berkaitan dengan cara menyusun kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Hubungan dengan karya sastra, penulis dapat membuat kalimat panjang, pendek, terbalik, atau berulang kata untuk menciptakan gaya bahasa, penekanan makna, suasana, atau karakter tokoh. Seperti contoh karya Siti Nurbaya dengan penulis Marah Rusli. Hidup ini bukanlah untuk bersedih semata, tetapi penuh dengan perjuangan, dengan harapan, dan dengan cinta yang kadang harus dikorbankan. Kalimat ini relatif panjang dan bertingkat, menunjukkan kesan nasihat dan perenungan yang merupakan ciri gaya bahasa Marah Rusli. Nah, adapun yang keempat, wacana atau keterpaduan dan keseluruhan teks. Wacana menyangkut struktur keseluruhan cerita atau puisi, alur, latar, tema, dan penokohan, serta keterkaitan antar bagian teks. Hubungan dengan karya sastra, sastrawan menyusun teks secara utuh agar makna, pesan, dan alur cerita dapat dipahami dan memberi kesan mendalam kepada pembaca. Sebagai contoh, karya Laskar Pelangi, penulis Andre Hirata.
Lintang bersepeda puluhan kilometer hanya untuk sampai ke sekolah. Ia datang dengan napas terengah-engah, namun dengan mata penuh semangat. Laskar Pelangi, Andri Hirata. Nah, kutipan tersebut tidak hanya menggambarkan peristiwa Lintang datang ke sekolah, tetapi terhubung dengan keseluruhan cerita sehingga membentuk wacana yang utuh, yaitu tema perjuangan dan pendidikan. Tokoh Lintang mewakili sosok anak cerdas yang tetap semangat belajar meskipun hidup dalam kemiskinan. Nah, adapun kesimpulan materi kita pada kali ini yaitu bahasa sangatlah penting dalam karya sastra. Yang pertama, fonologi. Ini membantu menciptakan keindahan bunyi. Dan kedua, morfologi digunakan untuk membentuk kata yang tepat. Dan yang ketiga itu sintaksis, mengatur susunan kata menjadi kalimat yang jelas dan indah. Dan yang terakhir, wacana, menyusun kalimat-kalimat itu menjadi cerita yang runtut dan bermakna. Jadi, karya sastra menjadi indah, hidup, dan mudah dipahami karena penggunaan bahasa yang tepat dari bunyi, kata, kalimat, hingga keseluruhan teks. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada teks atau perkataan saya yang salah. Cukup sampai di sini. Terima kasih.